Pernah kepikiran nggak sih makanan yang kita makan itu sebenarnya perginya kemana? Dan gimana caranya sepiring nasi sama lauk bisa jadi energi buat kita lari, mikir, bahkan buat jantung kita berdetak? Nah, hari ini kita bakal ngikutin perjalanan super keren itu dari piring, masuk ke tubuh, sampai jadi tenaga di setiap denyut nadi kita. Yuk, kita mulai! Kita sering banget kan dengar kalimat ini, kamu adalah apa yang kamu makan. Kedengarannya klise ya, tapi apa beneran gitu? Jawabannya iya banget. Sebentar lagi kita bakal bongkar gimana pilihan makanan kita itu bener-bener secara harfiah ngebangun badan kita. Ngasih kita bensin atau malah ngerusaknya dari dalam. Biar gampang, coba deh kita bandingin. Di kiri ada gado-gado. Isinya komplit banget. Ada protein dari tahu tempe, lemak baik dari saus kacang, karbo, serat, vitamin dari sayurannya. Paket lengkap deh. Nah, di kanan ada mie instan. Enak sih, cepet, tapi isinya garamnya tinggi, pengawetnya banyak, dan tubuh kita tuh susah buat ngolahnya. Beda banget kan? Ini bukti pertama kita. Apa yang kita masukin, yaitu yang bakal kita dapetin hasilnya. Oke, begitu makanan masuk mulut, petualangan yang sesungguhnya baru dimulai. Anggap aja sistem pencernaan kita ini kayak pabrik pengolahan paling canggih sedunia. Serius, setiap bagian punya tugasnya masing-masing buat ngubah makanan jadi bahan bakar yang kita butuhin. Ini nih, peta perjalanannya. Pertama, makanan masuk ke stasiun penerimaan, yaitu mulut, terus meluncur lewat sabuk konveyor alias esofagus. Lanjut diaduk-aduk di pengaduk asam, yaitu lambung. Nutrisinya diserap di pusat penyerapan alias usus halus. Dan terakhir, sisa-sisanya diurus sama bagian manajemen limbah. Yuk kita intip satu persatu. Jadi prosesnya itu udah mulai bahkan sebelum kita nelan makanannya loh. Gigi kita kerja keras ngancurin makanan. Itu namanya pencernaan mekanis. Di saat yang sama, air liur kita ngeluarin enzim buat mulai mecah karbohidrat. Nah, ini pencernaan kimiawi. Wah, kerja tim yang keren banget kan? Selanjutnya, makanan sampai di lambung, si pengaduk super hebat. Dinding ototnya itu gerak terus buat ngaduk makanan, sementara asam lambung ngebunuh kuman-kuman jahat. Ada juga enzim namanya pepsin yang mulai kerja mecah protein. Disinilah makanan padat diubah jadi kayak bubur kental, siap buat tahap selanjutnya. Sekarang, coba kita zoom in ke usus halus. Kalau kita lihat dari dekat banget, dindingnya itu dilapisi jutaan tonjolan super kecil kayak jari-jari. Namanya villi. Gunanya apa? Nah, struktur luar biasa ini bikin permukaan buat nyerap nutrisi jadi luas banget. Jadi, nggak ada tuh nutrisi penting yang kelewat. Semua keserap maksimal ke aliran darah. Oke, nutrisi udah berhasil diserap. Tapi pertanyaannya, gimana caranya nutrisi itu bisa nyampe ke semua sel di tubuh kita? Dari otak di kepala sampai ujung jempol kaki. Nah, disinilah tugasnya sistem peredaran darah, si jasa kurir super cepat dan super canggih di tubuh kita. Coba deh lihat angka ini, 100.000 kilometer. Iya, kamu nggak salah baca. Itu total panjang semua pembuluh darah di dalam tubuh satu orang dewasa. Gila kan? Biar kebayang nih ya, kalau semua pembuluh darah kita disambung-sambungin, panjangnya itu cukup buat ngelilingin planet bumi 2,5 kali. Ini nunjukin betapa rumit dan luasnya jaringan pengiriman di dalam tubuh kita. Luar biasa. Jaringan ini punya 3 pemain utama. Pertama ada jantung, ini pompanya. Terus ada pembuluh darah, ini jalan tolnya. Dan terakhir tentu aja ada darah itu sendiri, yang jadi truk kargo buat ngangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh penjuru tubuh. Setiap hari, jantung kita itu berdetak sekitar 100.000 kali non-stop. Dia memompa darah lewat 2 jalur utama. Jalur pertama, yang lebih pendek, ngirim darah ke paru-paru buat ngambil oksigen. Jalur kedua, yang lebih panjang, ngedarin darah yang udah kaya oksigen itu ke seluruh tubuh. Bener-bener mesin yang sempurna. Tapi, apa jadinya kalau jalan tol super canggih ini macet? Atau malah ada jalan buntu? Nah, pilihan makanan yang jelek itu bisa bikin kemacetan di dalam sistem kita yang ujung-ujungnya bisa jadi masalah yang serius banget. Fakta ini harusnya jadi alarm buat kita semua. Di Indonesia, 1 dari 4 orang dewasa itu kena hipertensi, alias tekanan darah tinggi. Ini bukan angka main-main loh. Ini krisis kesehatan yang seringkali akarnya itu ada di piring makan kita. Nah, ini dia biang keroknya. Aterosklerosis. Gampangnya gini. Ini tuh kondisi di mana lemak sama kolesterol numpuk di dinding pembuluh darah arteri kita, ngebentuk plak. Lama-lama, plak ini bikin pembuluh darah jadi kaku dan sempit, persis kayak pipa air di rumah yang mampet karena kerak. Di sini kelihatan jelas banget bedanya. Arteri yang sehat itu kayak jalan tol yang mulus, lancar jaya.
darah bisa ngalir bebas. Sementara arteri yang kena aterosklerosis itu kayak jalanan kecil pas jam pulang kantor, macet total. Aliran darah jadi seret, tekanan jadi tinggi, dan organ-organ penting kita jadi kelaparan oksigen. Inilah yang bisa berujung ke serangan jantung atau stroke. Dan ini bagian paling ngerinya. Hipertensi itu sering banget disebut the silent killer alias si pembunuh diam-diam. Kenapa? Soalnya seringkali nggak ada gejalanya sama sekali. Kamu bisa aja ngerasa sehat-sehat aja, padahal di dalam tubuh sistem kamu lagi berjuang di bawah tekanan yang luar biasa. Bahaya banget kan? Oke. Cukup ya cerita seremnya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Kabar baiknya adalah kita punya kekuatan penuh buat ngendaliin ini semua. Dan kendali itu dimulainya dari mana lagi kalau bukan dari piring kita. Nggak usah pusing-pusing mikirin aturan diet yang super ribet. Pemerintah kita punya panduan yang gampang banget, namanya Isi Piringku. Ini tuh kayak contekan visual buat kita nyiapin makanan sehat setiap hari. Kuncinya cuma satu, seimbang. Coba deh bayangin piring kamu. Idealnya setengah piring itu isinya sayur sama buah. Setengahnya lagi dibagi dua antara makanan pokok sumber karbohidrat, kayak nasi atau kentang, sama lauk pauk sumber protein, kayak ikan, ayam, atau tempe. Gampang kan? Ini cara paling praktis buat mastiin tubuh kita dapat semua nutrisi yang dibutuhin. Jadi, kita rangkum ya, ini dia toolkit buat ngejaga pabrik dan jaringan kurir di tubuh kita tetap lancar. Cuma 4 hal. Makan yang seimbang pakai panduan Isi Piringku, gerak badan teratur biar jantung kuat, kurang-kurangin garam, gula sama lemak jahat, dan terakhir, banyakin minum air putih. Ini bukan rocket science kok, ini cuma kebiasaan sehat yang bisa kita mulai hari ini juga. Nah, setelah kita ngikutin semua perjalanannya, dari makanan dikunyah sampai jadi energi, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Jadi, kira-kira buat makan selanjutnya, apa nih yang bakal ada di piring kamu?